Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah PKN SD, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu analisis modul ajar kelas 5. Perkenalkan, nama saya Nida Novalisa dengan NIM 200 dan rekan saya Asti Afisa dengan NIM 109. Saya Referamennya dengan NIM 181. Saya Dia Rizky dengan NIM 182. Saya Sabita Zahra dengan NIM 163. Saya Rizka Rifani dengan NIM 168. Analisis modul ajar 1 dari SD Negeri 1 Kalirejo, yaitu Ibu Sri Astuti SPD. Materi bab 1, Pancasila dalam kehidupanku. Aspek tujuan pembelajaran itu tujuannya jelas dan sangat spesifik. Tujuan dirumuskan sangat spesifik dan berjenjang, mencakup memahami kronologi, mengidentifikasi makna, meneladani sikap, dan menerapkan nilai Pancasila. Lalu menggunakan kata kerja operasional. KKO digunakan secara tepat, yaitu memahami, mengidentifikasi, meneladani, menerapkan sesuai dengan taksonomi Bloom C1 sampai C3. Selanjutnya, selaras dengan KD dan capaian pembelajaran. TP diturunkan dari CP fase C elemen Pancasila, mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara integratif. Selanjutnya, aspek materi. Materi itu relevan dengan tujuan. Materi mencangkup sejarah lahirnya Pancasila, BPU PKI 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, PPKI 18 Agustus, dan kontekstualisasi perilaku harian yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu, materi itu disusun secara sistematis, dari mudah ke kompleks. Alur materi dimulai dari pemahaman kronologi sejarah yang konkret menuju internalisasi nilai Pancasila yang lebih abstrak. Selanjutnya, materi itu menggunakan contoh yang nyata dari konteks lokal, menggunakan komik Pancasila dan kartu komitmen yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Selanjutnya, aspek strategi pembelajaran. Metode sesuai karakter siswa. Project Based Learning atau PJBL sangat sesuai untuk usia SD kelas 5 yang berada pada fase operasional konkret menuju ke abstrak. Lalu aktivitas bervariasi dari diskusi, permainan, dan kerja kelompok. Variasi aktivitas meliputi proyek lini masa raksasa, komik Pancasila, kerja kelompok kecil, dan presentasi galeri dan refleksi tertulis. Yang terakhir, mendorong keterlibatan aktif siswa. Pendekatan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful menjamin keterlibatan aktif siswa secara fisik, kognitif, dan emosional. Selanjutnya, aspek kegiatan dan alur. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan itu kerja kelompok dan proyek lini. Inti itu refleksi tertulis dan kartu komitmen itu penutup. Selanjutnya, aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Setiap aktivitas, diskusi, galeri proyek, permainan dirancang untuk mendukung pencapaian indikator tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, seimbang antara teori dan praktik. Proporsi teori, pemahaman sejarah, dan praktik atau proyek kreatif kartu komitmen cukup berimbang, namun 18 pertemuan berpotensi membuat siswa itu jenuh. Selanjutnya, asesmen. Instrumen sesuai tujuan, tes, observasi, dan portofolio. Asesmennya menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu rubrik penilaian jelas dan terukur, bahasa dan format konsisten, tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, dan asesmen. Yang terakhir, konsistensi dan kebermanfaatan. Mendukung pembelajaran berkelanjutan, modul aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata, mengembangkan karakter dan nilai siswa, dan dapat digunakan berulang atau berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya ada modul ajar 2. Yang pertama, aspek yang diamati tujuan pembelajaran. Fokus yang dinilai tujuan jelas dan spesifik, menggunakan kata kerja operasional selaras dengan KD dan capaian pembelajaran. Untuk uraiannya, tujuan terukur mencakup penemuan bentuk norma, penyeimbangkan hak atau kewajiban, serta kemampuan simulasi musyawarah. KKO yang digunakan itu menemukan, menyeimbangkan, dan mensimulasikan. Tepat untuk level kognitif, psikomotorik fase C. TP diturunkan dari CP elemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia fase C, mencakup pemahaman norma, hak, kewajiban, dan musyawarah. Untuk komentarnya itu sangat operasional dengan mengacu pada kehidupan nyata. KKO mencakup aspek kognitif, aspek sikap dan keterampilan, dan keselarasan TPCP sangat baik. Selanjutnya, aspek yang diamati yang kedua, materi. Untuk materi relevan dengan tujuan, disusun sistematis dalam kurung mudah ke kompleks, menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Untuk uraiannya, struktur materi mencakup hakikat norma 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, dan norma hukum, serta musyawarah, mufakat di sekolah dan rumah.
Materi diawali dari pengenalan konsep norma yang sederhana hingga analisis dilema moral yang lebih kompleks. Kasus Adi menemukan dompet menggunakan sebagai studi kasus dilema moral yang kontekstual dan relevan bagi siswa SD. Untuk komentarnya, relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Urutan penyajian sudah sesuai scaffolding pembelajaran. Kemudian contoh nyata sangat efektif untuk membangun pemahaman. Untuk aspek yang diamati yang ketiga ada strategi pembelajaran. Ya, metode sesuai karakter siswa, aktivitas bervariasi dalam kurung diskusi permainan dan kerja kelompok, mendorong keterlibatan aktif siswa. Untuk uraiannya, perpaduan PBL berbasis studi kasus dilema moral dan PJBL dalam kurung pohon norma dan bermain peran atau drama, sangat sesuai karakter siswa SD. Aktivitas meliputi itu bisa dengan tebagaya perbuatan baik, analisis kasus Adi, dan perancangan daun norma, dan latihan drama dan teknik jeda sadar. Teknik jeda sadar dalam kurung mindful dan drama role play kinestetik secara aktif melibatkan emosi dan fisik siswa dalam pembelajaran. Untuk komentarnya, kombinasi metode mencakup aspek kognitif dan afektif, sangat variatif dan menarik perhatian siswa, dan inovasi jeda sadar sangat penting, sangat positif untuk regulasi emosi siswa. Untuk aspek yang diamati keempat, yaitu kegiatan dan alur. Kegiatan dan alur ada pendahuluan, inti, dan penutup. Aktivitas pendukung pencapaian tujuan, seimbang antara teori dan praktik. Untuk uraiannya, alurnya itu bisa dengan tebagaya perbuatan baik itu untuk pembuka, analisis kasus proyek pohon norma, dan latihan drama itu untuk inti, dan jeda sadar dan musyawarah kelas itu untuk penutup. Drama role play dan pohon norma secara langsung mendukung TP yang berkaitan dengan pemahaman norma dan simulasi musyawarah. Teori norma dalam kurung kognitif diimbangi dengan praktik drama dan proyek kreatif dalam kurung psikomotorik. Risiko kejauhan sama dengan modul 1 dalam kurung 18 pertemuan. Untuk komentarnya sendiri, struktur alur kreatif dan berbeda dari modul konvensional. Setiap aktivitas terhubung erat dengan TP. Rekomendasinya persingkat sesi drama agar efisiensi waktu terjaga. Selanjutnya, aspek yang diamati yaitu asesmen. Yang pertama, instrumen sesuai tujuan seperti les, observasi, portofolio. Asesmen mencakup kinerja drama, portofolio, pohon norma, observasi, sikap, gotong royong, dan ujian sumatif jelajah Nusantara. Yang kedua, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, ranah penilaian afektif, kognitif, psikomotor dicakup melalui instrumen yang beragam. Terus yang ketiga, rubik penilaian jelas dan terukur. Rubik penilaian pementasan drama belum memiliki indikator yang cukup rinci, seperti vokal, penjiwaan, properti masih perlu ditambahkan. Aspek yang diamati konsistensi dan kebermanfaatan. Fokus yang dinilainya itu yang pertama ada bahasa dan format. Bahasa baku dan format penyajian konsisten di seluruh dokumen modul. Terus yang kedua, tidak ada kontradiksi antar tujuan, materi, dan asesmen. Komponen TP, materi, dan asesmen itu sangat harmonis dan saling mendukung. Konsistensi internalnya sangat baik. Yang selanjutnya, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Penanaman disiplin melalui norma harian yang sangat aplikatif dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Modul ini memiliki dampak jangka panjang yang positif. Ada modul aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata. Studi kasus dilema moral dan drama role play sangat relevan dengan situasi nyata yang mungkin dialami siswa. Itu sangat kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, mengembangkan karakter dan nilai siswa. Modul menanamkan nilai disiplin, gotong royong, kejujuran, dan musyawarah yang merupakan karakter utama profil pelajar Pancasila. Mengembangkan karakter tercakup secara eksplisit. Selanjutnya, nilai yang diamati itu dapat digunakan berulang atau berkelanjutan. Proyek pohon norma dan skenario utama dan skenario drama dapat diperbarui temanya untuk digunakan di tahun ajaran berikutnya. Modul ini cukup reusable dengan adaptasi konteks kasus. Menganalisis modul ajar 3 dari SD Negeri 1 Kaliwungu, yaitu dari Bapak Asep Indrawan, SPD. Aspek yang diamati, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini jelas dan spesifik, mengarah pada menguraikan makna nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa. Ini sangat tajam dalam mengukur kedalaman kognitif HOTS.
dengan KD dan capaian pembelajaran. TP-nya itu selaras dengan CP, elemen Pancasila fase C, berfokus pada pemahaman makna nilai-nilai tiap sila. Baik, selanjutnya di sini ada modul ajar 4, yaitu aspek yang diamati, tujuan pembelajaran, fokus yang dinilai, tujuan jelas dan spesifik. Uraiannya, TP sangat spesifik operasional, yaitu mengidentifikasi minimal 3 contoh budaya, menganalisis esensi kebinekaan, menyajikan presentasi, dan bersikap toleran. Lalu komentarnya, target kuantitatif, minimal 3 contoh, membuat TP sangat terukur. Selanjutnya, menggunakan kata kerja operasional. Uraiannya, KKO, mengidentifikasi, menganalisis, menyajikan, bersikap atau mencakup ranah kognitif dari C1 sampai C4 dan afektif. Komentarnya, KKO mencakup HOTS, menganalisis yang tepat untuk fase C. Lalu, selaras dengan KD dan capaian pembelajaran. Uraian, TP selaras dengan CP, elemen Bhinneka Tunggal Ika, fase C. Berfokus pada keragaman budaya dan kebinekaan. Komentar, keselarasan TP dan CP sangat baik dan eksplisit. Lalu aspek yang diamati yaitu materi relevan dengan tujuan. Uraiannya, materi kaya mencakup pengetahuan faktual seperti tarian, pakaian, lalu konseptual, makna sosiologis, prosedural yaitu identifikasi, dan metakognitif yaitu refleksi toleransi. Komentarnya, cakupan 4 dimensi pengetahuan sangat komprehensif. Lalu disusun sistematis atau mudah ke kompleks. Uraiannya, dari pengetahuan faktual, budaya daerah, konseptual yaitu makna kebinekaan, lalu ada metakognitif yaitu refleksi toleransi, dan urutan logis dan progresif. Komentarnya, sistematika materi sangat baik. Lalu menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Uraiannya, media visual digital yaitu video pendek budaya daerah memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Komentarnya, pemanfaatan media digital meningkatkan relevansi materi. Aspek yang diamati yaitu strategi pembelajaran, metode sesuai karakter siswa. Uraiannya, model PBL sangat sesuai untuk memicu nalar kritis siswa melalui pemecahan masalah sosiokultural secara kelompok. Komentarnya, PBL efektif untuk 1-2 pertemuan dengan masalah yang terdefinisi. Lalu aktivitas bervariasi, yaitu diskusi, permainan, atau kerja kelompok. Aktivitas, orientasi masalah, yaitu investigasi kelompok, lalu presentasi, poster, kreatif itu evaluasi, pemanfaatan proyektor dan video pendek menambah variasi. Komentarnya, variasi aktivitas cukup baik meski terbatas di 1 pertemuan. Lalu mendorong keterlibatan aktif siswa. Uraiannya, sintaks PBL orientasi masalah, investigasi, presentasi, yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam setiap tahapannya. Komentarnya, keterlibatan siswa sangat terfasilitasi oleh PBL. Lalu aspek yang diamati, kegiatan dan alur, yaitu ada 3, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Uraiannya, alur mengikuti sintaks PBL, orientasi masalah, mengapa harus menghargai budaya, yaitu pembuka, investigasi dan poster itu inti, dan presentasi dan evaluasi itu penutup. Komentarnya, struktur alur PBL sangat sistematis. Lalu, aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Uraiannya, poster kreatif dan presentasi kelompok langsung mendukung TP, menyajikan dan mengidentifikasi budaya daerah. Komentarnya, setiap aktivitas terhubung langsung dengan TP. Dan terakhir, seimbang antara teori dan praktik. Uraiannya, teori singkat yaitu orientasi, diimbangi dengan praktik investigasi, pembuatan poster, dan presentasi yang dominan. Komentarnya, proposal praktik lebih besar sesuai pendekatan active learning. Terima kasih. Asesmen di modul ajar 4, instrumen sesuai tujuan, tes observasi portofolio. Itu sudah sesuai. Instrumen paling variatif, tes tertulis 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Tes lisan, kinerja presentasi, laporan proyek, poster, observasi, sikap, portofolio, PR asesmen, dan self asesmen. Komentarnya, instrumen asesmen paling lengkap dan komprehensif di antara kelima modul. Menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu sudah sesuai, ketiga ranah dicakup penuh, pilihan ganda dan uraian kognitif, observasi, sikap kelompok, afektif, kinerja, presentasi, dan poster, psikomotorik.
Komentarnya, penilaian holistik paling sempurna di antara semua modul. Rubrik penilaian jelas dan terukur belum sesuai. Rubrik tersedia namun bobot persentase 40% kognitif, 40% keterampilan, 20% sikap, membutuhkan kalkulasi yang cukup rumit bagi guru. Komentarnya, disederhanakan pembagian bobotnya atau disediakan kalkulator bantu. Selanjutnya, konsentrasi dan kebermanfaatan. Bahasa dan format konsisten sudah sesuai. Bahasa dan format dokumen konsisten dan profesional di seluruh bagian modul. Komentarnya, standar penulisan sangat rapi. Tidak ada kontradiksi antara tujuan materi asesmen. Itu sudah sesuai. Sangat terpadu secara holistik, tidak ada kontradiksi antar komponen modul. Komentarnya, konsistensi internal sangat baik. Mendukung pembelajaran berkelanjutan sudah sesuai. Sikap, toleransi, dan penghargaan budaya yang dibangun melalui modul ini relawan untuk pembelajaran intens mapel dan kehidupan panjang. Komentarnya, modul memiliki dampak lintas mapel yang kuat. Modul aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata itu sudah sesuai. Masalah mengapa harus menghargai budaya adalah pertanyaan konseptual yang relevan dan realitas keberagaman Indonesia. Komentarnya, sangat relevan dengan konteks sosial siswa di Indonesia. Pengembangan karakter dan nilai siswa itu sudah sesuai. Nilai toleransi, gotong royong, dan kebinekaan dikembangkan secara eksplisit melalui aktivitas investigasi budaya. Komentarnya, karakter profil pelajar Pancasila terbentuk secara nyata. Dapat digunakan berulang dan berkelanjutan itu sudah sesuai. Template PBL dan ragam instrumen asesmen dapat diadaptasi untuk tema budaya lainnya di semester berbeda. Komentarnya sangat reasonable sebagai modul developing atau PBL. Selanjutnya, modul ajar 5. Tujuan pembelajarannya, tujuannya jelas dan spesifik itu sudah sesuai. TP sederhana dan fokus mengenai keragaman, sosio-kultural dan daerah dan menampilkan pertunjukan seni budaya daerah. Komentarnya sederhana namun jelas, relevan dengan pendekatan diferensiasi. Menggunakan kata kerja operasional itu sudah sesuai. KKO mengenal menampilkan cukup operasional untuk satu pertemuan, mencakup ranah kognitif dan psikomotor. Komentarnya sesuai dengan kapasitas waktu 3JP yang tersedia. Selaras dengan KD dan capaian pembelajaran itu sudah sesuai. TP selaras dengan CP elemen Bhinneka Tunggal Ika. Fase C mencakup pengenalan keragaman suku, bahasa, dan budaya. Komentarnya, keselarasan TP CP terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, modul ajar 5. Aspek yang diamati setelah tujuan pembelajaran yaitu ada materi. Fokus yang dinilai, yang pertama itu materi yang relevan dengan tujuan, yang kedua disusun dengan sistematis, mudah, dan kompleks, yang ketiga itu menggunakan contoh nyata kontekstual, konteks lokal. Nah, uraiannya yang pertama itu ada materi yang cukup beragam, sosiologis, materi yang cukup beragam yaitu suku, bahasa, baju tradisional, makanan khas, rumah adat, lagu daerah, dan tergolong dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua itu ada dari pengenalan fakta budaya konkret yang menuju pemahaman Bhinneka abstrak, mulai aktivitas yang berjenjang. Nah, yang terakhir itu ada game peta Kalimantan, yaitu Jelajah Nusantara dan Word Search, kelompok menggunakan nama-nama daerah dan budaya nyata Indonesia. Komentarnya, yang pertama, kecukupan materi sangat luas dan beragam. Yang kedua itu ada urutan materi yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Dan yang terakhir ada konteks lokal Indonesia yang sangat kaya dengan modul di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran. Yang pertama, metode sesuai dengan karakter siswa. Yang kedua ada aktivitas bervariasi yaitu diskusi, permainan, dan kerja kelompok. Dan yang terakhir itu ada mendorong kelibatan aktif siswa. Nah, uraiannya, yang pertama itu ada kombinasi PJBL dalam model See, Think, Work, Act, sangat sesuai dengan karakter siswa yang aktif, visual, dan kinestik. Nah, yang kedua itu ada aktivitas sangat kaya yaitu ice breaking, tebak tarian, game, peta Kalimantan, dan word search, penyusun buku proyek, ular tangga budaya, dan proyek foto pribadi. Komentar yang pertama yaitu ada metode paling aktif, inklusif, dan akomodatif, terdapat gaya belajar yang beragam. Yang kedua itu aktivitas paling variatif dan menyenangkan di antara kalimat modul. Terakhir ada keterlibatan siswa yang paling kompresif. Selanjutnya kegiatan dan alur. Ada pendahuluan, inti, dan penutup, aktivitas pendukung pencapaian tujuan, dan seimbang antara teori dan praktik. Uraiannya yang pertama itu ada alur, ice breaking, tebak tarian, game word, dan buku proyek, ular tangga, dan proyek foto refleksi. Ice breaking pembuka, ular tangga ini inti, dan yang terakhir ada refleksi itu penutup. Nah, selanjutnya itu ada ular tangga budaya, buku proyek, dan game peta, langsung mendukung TP mengenal dengan penyampaian keberagaman budaya. Yang terakhir itu ada porsi praktik jauh lebih dominan, permainan proyek, pertunjukan, dan
teori. Nah, ini dibandingkan dengan teori sangat sesuai dengan pendekatan joyful learning. Uraiannya, komentarnya, yaitu yang pertama alur paling interaktif dan dinamis, yang kedua keterkaitan aktivitas TP sangat baik, dan yang terakhir itu ada modul paling joyful di antara semua modul yang dianalisis, yaitu ini. Nah, selain kegiatan dan alur, selanjutnya itu ada asesmen, yang dimana instrumen sesuai dengan tujuan, tes, observasi, dan portofolio. Yang kedua mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, rubrik penilaian jelas dan terstruktur. Uraiannya, yang pertama itu ada asesmen diagnostik, kesiapan berkelompok, formatif lembar kinerja kelompok, sumatif jawaban singkat, dan rubrik singkat, seperti gotong royong, mandiri, dan kuis. Selanjutnya ada ketiga ranah dinilai dengan jawaban singkat, kognitif, rubrik sikap itu afektif, dan kinerja kelompok yaitu psikomotorik. Rubrik sikap tersedia beserta daftar nilai 15 siswa, real, alif, sampai dengan Zakira. Namun, panduan pementasan seni di akhir bab kurang rinci dan segi teknis. Terus, ada juga bahasa dan format konsisten, gaya pengajian hangat, dan komunikasi sangat karakter modul yang inklusif. Komentarnya, instrumen cukup lengkap yang disesuaikan dengan pendekatan diferensiasi. Yang kedua, penilaian holistik terpenuhi, dan yang terakhir itu ada perlu penambahan rubrik teknis dan peningkatan penunjukan seni. Terakhir ada konsistensi dan kebermanfaatan. Ini isinya yaitu pertama ada bahasa dan format konsisten, yang kedua tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, dan asesmen, dan yang ketiga itu ada mendukung pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat modul aplikasi dan relevan dengan kehidupan nyata, mengembangkan karakter dan nilai siswa. Terakhir ada dapat digunakan berulang dan berkelanjutan. Uraiannya, yang pertama itu ada bahasa dan format konsisten, gaya pengajian yang hangat dan komunikatif sesuai dengan karakter modul yang inklusif. Yang kedua, komponen-komponen modul sangat komprehensif, akomodatif, dan inklusif tanpa ada kontradiksi. Yang terakhir ada integrasi KSE dan sesi apresiasi antar kelompok, membangun kompetensi sosial emosional yang berkelanjutan. Komentarnya, format akomodatif dan ramah guru. Yang kedua, konsistensi internal sangat baik, dan yang terakhir ada KSE yang terintegrasi adalah keunggulan unik dari modul ini. Sekian presentasi diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.